Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Komang Ayu Krisna Dewi. Saya mengajar matematika bisnis untuk semester ini. Jadi, saya ingin menginformasikan sebelumnya ke adik-adik bahwa saya di Fakultas Ekonomi itu ditugaskan sebagai dosen akuntansi. Jadi, untuk mata kuliah matematika bisnis ini, kita fokusnya adalah bagaimana menerapkan matematika dalam akuntansi dan juga untuk bisnis. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ini, saya akan menyampaikan pengantar tentang matematika bisnis dan perhitungan laba serta profitabilitas. Jadi laba dengan profitabilitas itu dua hal yang berbeda. Nanti kita akan lihat seperti apa penjelasannya. Nah, untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan ke adik-adik itu adalah mengenai bagaimana sih matematika dalam eh, profesi akuntansi atau untuk apa sih matematika bagi seorang akuntan. Nah, adik-adik, dalam akuntansi itu tidak selalu mengandalkan matematika murni gitu ya. Jadi akuntansi itu tidak selalu tentang matematika. Akuntansi itu menggunakan beberapa masalah matematika, tetapi yang terpenting sebenarnya itu adalah logika sebenarnya. Ya, jadi ada aspek-aspek lain yang digunakan oleh akuntansi tidak hanya sekedar matematika. Walaupun kita sendiri tahu akuntansi itu identik dengan matematika. Nah, dalam akuntansi itu kita mempelajari juga bagaimana mengelola keuangan, bagaimana cara mencatat, bagaimana melaporkan data keuangan, dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengkomunikasikan hasilnya ini. Jadi, sekali lagi, walaupun akuntansi identik dengan matematika, tetapi jika adik-adik hanya menguasai matematika saja, itu tidak serta-merta membuat adik-adik berhasil dalam pelajaran akuntansi. Jadi ini ya, matematika hanya diperlukan oleh akuntansi mungkin dari sisi ya dasar-dasarnya saja. Jadi adik selaku mahasiswa akuntansi itu memang harus memahami dasar-dasar dalam matematika dan tentu saja adik-adik harus memiliki minat terhadap angka. Jadi kalau kuliah di akuntansi adik tidak suka dengan angka, dasar-dasar matematika tidak suka, nah sekarang sudah terlanjur masuk di akuntansi, mari kita atau adik-adik coba mulai mendekatkan diri dengan angka dan matematika ini supaya nanti adik-adik sukses atau berhasil sebagai seorang akuntan. Nah, ini adalah keterampilan matematika yang adik-adik perlukan untuk akuntansi, yaitu antara lain pemahaman tentang statistik, metode-metode matematika, dan kalkulus. Ya, nah adik-adik pasti sudah sangat menguasai keterampilan matematika dasar yang sudah adik-adik peroleh mulai dari SD sampai SMA. Jadi bagaimana pecahan, desimal, persentase, rasio itu sudah adik-adik sangat kuasai. Nah, pemahaman tentang materi-materi matematika dasar ini itu akan membantu adik-adik dalam memecahkan masalah matematika. Jadi menghitung matematika murninya, kemudian membantu adik-adik juga menganalisis data sampai akhirnya membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, apa saja materi yang kita pelajari selama satu semester ini untuk matematika bisnis? Jadi di pertemuan pertama hari ini itu kita membahas tentang laba. Kemudian di pertemuan kedua itu membahas tentang break-even point, sering disingkat BEP atau sering juga disebut dengan istilah titik impas. Di pertemuan ketiga kita akan membahas bagaimana menghitung depresiasi. Yang keempat, bagaimana menghitung rasio keuangan. Yang kelima, bagaimana matematika kita gunakan juga untuk menyusun anggaran dan mengendalikan anggaran.
Di pertemuan ke-6, kita akan membahas bagaimana cara menghitung Economic Order Quantity atau sering disingkat EOQ. Nah, kemudian di pertemuan ke-7, ini biasanya kita latihan soal atau akan memecahkan kasus. Untuk pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Nah, di tatap muka ke-9 atau pertemuan ke-9, kita akan mempelajari atau menghitung nilai waktu dari uang atau time value of money. Pertemuan ke-10 kita akan belajar menghitung net present value. Kemudian pertemuan ke-11 bagaimana membuat keputusan terkait dengan investasi modal atau capital investment. Pertemuan ke-12 kita akan belajar bagaimana hitung-hitungan dalam berinvestasi di saham, berikutnya di obligasi. Kemudian di pertemuan ke-14 bagaimana mengoptimalkan portofolio. Nah, di pertemuan ke-15 itu juga sama seperti sebelum UTS, kita akan melakukan persiapan untuk UAS dan juga kemungkinan kita akan membahas kasus. Nah, di pertemuan terakhir itu adalah ujian akhir semester. Nah, ini adalah batasan yang perlu saya sampaikan pada adik-adik dalam mempelajari materi matematika bisnis yang kita pelajari saat ini. Jadi, fokus yang kita ajarkan, yang saya ajarkan dalam mata kuliah matematika bisnis saat ini, khususnya di akuntansi ya, itu adalah fokusnya dalam bagaimana menggunakan matematika dalam konteks akuntansi, termasuk untuk bisnis. Jadi yang kita pelajari itu adalah bagaimana eh, cara menghitungnya, itu intinya ya. Tetapi sebenarnya untuk menerapkan materi-materi yang tadi saya sampaikan itu secara kompleks, adik-adik perlu paham konsep-konsep dari unsur-unsur yang dihitung dalam rumus matematika itu. Nah, untuk pemahaman dari setiap konsep-konsep ini, itu adik akan pelajari di mata kuliah akuntansi. Jadi, dalam mata kuliah saat ini, matematika bisnis atau matbis ini, saya akan menyampaikan pemaparan konsep itu hanya singkat saja, sekilas saja. Jadi, karena ini kuliahnya matematika bisnis, kita fokusnya hanya pada perhitungannya. Jadi, detail konsepnya adik-adik akan dapat di mata kuliah akuntansi di mungkin semester ini dan juga di semester-semester berikutnya. Nah, kita akan masuk ke materi kita yang pertama setelah saya sampaikan pengantar tadi. Jadi, bagaimana sih cara menghitung laba? Laba itu juga sering dikenal dengan istilah profit. Jadi, bahasa Inggrisnya profit. Mungkin juga ada yang mengatakan bahasa lainnya laba itu adalah untung, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung profit? How do you determine profit? Bagaimana caramu menghitung laba? Jadi, rumus laba itu secara sederhana itu singkat. Nah, adik-adik perlu tahu ngapain sih kok ngitung laba gitu ya. Nah, sebuah perusahaan yang orientasinya bisnis atau orientasi mencari laba, maka kita harus menghitung labanya. Karena tujuan bisnis itu memang mencari laba atau untung. Nah, untuk mengetahui laba yang diperoleh, kita harus tahu pendapatannya. Kemudian harus tahu juga biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang ini. Ya, jadi rumus sederhananya untuk menghitung laba atau profit itu seperti ini. Jadi yang di atasnya versi bahasa Inggris gitu, yang di bawah versi bahasa Indonesia. Laba dihitung dengan cara pendapatannya berapa, kemudian dikurangi dengan bebannya berapa. Ya, jadi rumusnya sangat sederhana. Nah, ini mengenai konsep laba. Jadi saya jelaskan hanya sekilas tentang konsep laba. Nah, laba dalam suatu periode tertentu, misalnya sekarang bulan September. Jadi laba bulan September itu dihitung berdasarkan pendapatan atau revenue yang terjadi di bulan September ini. Kemudian berapa biaya atau expense yang dikeluarkan untuk menciptakan pendapatan di bulan September ini.
Jadi istilahnya dalam akuntansi ada konsep matching. Laba bulan September harus dihitung berdasarkan berapa pendapatan di bulan September dikurangi biaya-biaya untuk menghasilkan pendapatan itu di bulan September juga. Jadi ini ya, istilahnya tadi akuntansi itu menggunakan konsep accrual basis. Jadi pendapatan yang dimaksud di sini dalam menghitung laba itu adalah bukan uang yang kita terima dari penjualan di bulan September. Karena beberapa penjualan itu belum menghasilkan uang atau belum dibayar oleh pelanggan. Mungkin pelanggannya masih berhutang, ya, atau mungkin juga pelanggan yang bulan lalu belanja dia baru bayar bulan ini. Nah, pendapatan yang kita akui di akuntansi itu adalah accrual basis istilahnya. Jadi bukan dari sisi uang yang dibayarkan, tapi penjualan yang benar-benar terjadi di bulan September. Nah, nanti adik-adik akan pelajari konsep ini lebih dalam di mata kuliah pengantar akuntansi dan teori akuntansi. Jadi, dalam kuliah matematika bisnis ini adik-adik istilahnya itu angkanya sudah turun dari langit, sudah langsung diinfo pendapatan 10 juta, biaya 5 juta, berapa labanya? Tinggal kurangi. Ya. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Jadi sebuah perusahaan melaporkan total pendapatan 50 juta dengan beban 65 juta di bulan Desember 2022. Berapa laba perusahaannya? Nah, ini hitungannya. Tinggal dikurangi. Ya, jadi karena pendapatannya lebih kecil dari bebannya, maka perusahaan labanya itu adalah minus 15 juta. Nah, ketika minus itu artinya perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini adalah latihan soal satu. Nanti silahkan adik-adik kerjakan setelah mendengarkan materi ini. Jadi ini ada contoh, latihan soal yang pertama. Adik diminta mencari tahu ini laba atau rugi sih perusahaannya. Ya. Nah, ini latihan soal dua. Juga adik-adik diminta menghitung keuntungannya atau labanya. Kemudian ada modifikasi dikit, modifikasi yang sangat sederhana, jadi mengabaikan konsep biaya yang kompleks, hanya hitung-hitungan biasa. Kalau misalnya mau labanya 1,4 juta, jadi labanya yang sudah ditentukan duluan. Nah, adik-adik diminta mencari biayanya. Jadi kalau tadi menghitung laba, pendapatan dikurangi biaya, nah sekarang untuk yang soal yang latihan soal dua yang poin kedua ini atau poin B ini itu labanya yang diketahui, nah biayanya yang dicari. Nah, ini untuk latihan soal ketiganya, adik diinfokan perusahaan itu memiliki 3 cabang, cabang A, B, dan C. Nah, kemudian diminta menghitung laba dari setiap cabang. Kemudian adik tentukan mana cabang yang memiliki kinerja terbaik di antara A, B, dan C. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep profitabilitas. Jadi, berasal dari kata profit dan ability. Jadi, profit itu adalah laba, ability itu adalah kemampuan. Jadi, profitabilitas itu adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit dari aktivitas bisnisnya. Nah, cara mengukur profitabilitas itu adalah dengan menggunakan rasio-rasio. Jadi rasio ini akan membandingkan laba dengan penjualan, membandingkan laba dengan aset yang digunakan untuk menciptakan laba, dan juga bisa membandingkan dengan modal yang digunakan perusahaan dengan penjualan. Jadi ada banyak rumus-rumus rasio profitabilitas. Nah, profitabilitas itu kita perlukan atau perlu dihitung karena kita ingin mengetahui dan menilai kinerja perusahaan. Saya akan berikan contoh soal untuk mengeksplorasi atau supaya adik-adik lebih paham apa sih bedanya laba dengan profitabilitas. Di sini contohnya perusahaan ABC, dia melaporkan pendapatannya adalah 50 juta. Pengeluarannya atau biayanya 40 juta. Jadi ini perusahaan ABC. Perusahaan XYZ itu pendapatannya 60 juta, pengeluarannya 45 juta.
di periode yang sama. Nah, pertanyaannya, mana yang memiliki profitabilitas yang lebih besar? Nah, kita lihat dulu yang tahap awal hitungannya. Jadi perusahaan ABC itu dari soal yang ini, pendapatan 50, biaya 40, maka labanya dia adalah 10 juta. XYZ 60 pendapatan, biaya 45 juta, sehingga labanya XYZ 15 juta. Nah, di sini adik-adik ada pernyataan. Jadi berdasarkan angka ini saja, adik-adik di sini lihat ada pernyataan, oh ternyata XYZ itu labanya lebih besar, sehingga di sini dikatakan kemampuannya lebih besar untuk memperoleh laba. Si XYZ ini dibandingkan ABC. Nah, pertanyaannya adalah apakah fair atau adil atau cocok gitu ya. Kita mengatakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba itu dimenangkan oleh XYZ karena kita lihat labanya XYZ 15 juta. Nah, kita akan lanjut ke soal yang lebih lengkap. Jadi, perusahaan ABC XYZ pendapatan beban masih sama dengan yang tadi. Nah, tetapi di sini di bagian bawahnya, di sini disampaikan masing-masing perusahaan ini melaporkan aset sebesar ABC asetnya 50 juta, XYZ asetnya 100 juta. Jadi, yang perlu adik-adik ketahui bagaimana perusahaan menghasilkan laba tentu saja dengan menggunakan aset. Aset itu harta gitu ya, harta yang dia miliki itu dia kelola sehingga menghasilkan penjualan, kemudian ada biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga dia menghasilkan laba. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang memiliki profitabilitas yang lebih besar? Nah, kita akan lihat bedanya dengan yang tadi ya. Perusahaan ABC labanya 10 juta. 10 juta dolar laba yang dihasilkan ABC itu berdasarkan aset yang dia kelola sebesar 50 juta. Sehingga profitabilitasnya adalah laba yang 10 juta ini dibagi aset yang 50 juta. Sehingga ketemu angkanya 0,2. Jadi profitabilitas ABC adalah 0,2. Bagaimana dengan XYZ? XYZ tadi labanya lebih besar, yaitu 15 juta. Tapi aset yang dia gunakan itu 2 kali lipat dari yang ABC, yaitu 100 juta. Sehingga profitabilitasnya itu adalah 15 dibagi 100, hasilnya 0,15. Kita bandingkan 0,2 dengan 0,15, itu angkanya lebih besar yang ABC. Sehingga di sini kita bisa katakan perusahaan ABC itu memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memperoleh laba dibandingkan XYZ. Jadi beda dengan yang sebelumnya, dia menyimpulkan hanya berdasarkan labanya saja. Nah, itu keliru. Jadi tidak fair mengatakan kinerja perusahaan itu hanya melihat dari nominal labanya saja. Sehingga kita perlu melakukan analisis. Jadi di sini kita analisis rasio profitabilitasnya. Jadi angka 0,2 ini menunjukkan bahwa PT ABC itu lebih besar kemampuan menghasilkan labanya dibandingkan XYZ. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan 100% aset yang dimiliki ABC, dia mampu loh menciptakan laba 20%-nya. Kalau XYZ dengan 100 aset, ya benar, 100 aset yang dia miliki, dia hanya mampu menciptakan laba 15. Jadi ini bisa kita bilang 15%, ini 20%. Ya, adik-adik pasti sudah tahu mengingat kembali ya bagaimana mengubah pecahan desimal ini ke dalam bentuk persentase. Nah, sekarang kita akan bahas rasio profitabilitas. Jadi ada banyak sekali rasio-rasio profitabilitas. Jadi rumusnya ada banyak. Jadi kita bisa menggunakan margin rasio, kita bisa menggunakan return ratio.
Jadi dalam margin rasio itu artinya adik akan memanfaatkan informasi yang ada di laporan eh, laba rugi dan juga bisa dari sisi arus kas untuk mengetahui rasio profitabilitas. Kalau return ratio adik akan menghitung rasio tingkat pengembalian yang biasanya menggunakan informasi yang ada di neraca. Jadi laporan keuangan ada berapa macam. Nah, itu adik dapat di pengantar akuntansi nanti ya. Jadi ini rumus-rumusnya. Jadi ada banyak rumus gitu ya untuk menghitung rasio profitabilitas. Tidak hanya yang ditampilkan di slide ini, di luar sana adik cari silahkan, ada banyak cara menghitung rasio profitabilitas. Nah, ini penjelasan singkatnya bagaimana rasio profitabilitas jika menggunakan nilai gross profit margin. Jadi, kalau gross profit margin itu artinya adik mencari tahu kemampuan menghasilkan laba itu dari sisi laba kotor. Jadi, laba kotornya dibandingkan dengan pendapatan penjualan. Atau bahasa matematikanya, laba kotor dibagi dengan pendapatan. Gross profit margin itu menunjukkan seberapa banyak sih pendapatan yang bisa diperoleh perusahaan dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi biaya produksinya saja yang kita perhitungkan. Jadi dalam laporan laba rugi, adik-adik perhatikan nanti ada penjualan gitu ya. Kemudian ada harga pokok penjualan. Nah, di dalam harga pokok penjualan itu memasukkan biaya produksinya. Jadi laba kotor itu berasal dari laba operasi. Jadi benar-benar penjualannya berapa, kemudian biaya operasional yang kalau di pabrik itu ya, biaya produksinya berapa. Biaya produksi atas barang yang terjual ya. Jadi itu yang digunakan. Jadi laba kotor dibagi penjualan, itu gross profit margin. Kemudian bisa juga membandingkan laba dengan penjualan itu dengan menggunakan EBITDA namanya. Jadi EBITDA itu singkatan dari earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Jadi laba, earning itu laba ya, laba sebelum bunga, jadi bunga pinjaman maksudnya, tax pajak, dan biaya depresiasi serta amortisasi. Jadi di sini kita ingin melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum memperhitungkan item-item yang sifatnya non-operasional. Jadi tidak ada hubungannya sama operasional perusahaan. Misalnya bunga, pajak, itu tidak diperhitungkan karena itu tidak berkaitan sama operasional perusahaan. Nah, kemudian juga item-item yang sifatnya non-tunai atau tidak melakukan pembayaran secara cash, yaitu depresiasi dan amortisasi. Jadi detail tentang ini adik dapat di pengantar akuntansi nanti ya. Nah, kemudian berikutnya ada operating profit margin, jadi membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan. Jadi operating profit margin atau OPM ini laba yang digunakan itu adalah sebelum bunga dan pajak. Jadi depresiasi amortisasi itu tetap dia dihitung biayanya. Kalau yang tadi yang sebelumnya dikeluarkan. Jadi labanya itu tidak memperhitungkan biaya penyusutan amortisasi. Nah, ini perusahaan yang operating profit margin-nya tinggi, biasanya dia dianggap lebih mampu membayar biaya tetap dan bunga kewajiban bunga ini maksudnya ya, dan kewajiban bunga pinjamannya, dan dia juga lebih mampu menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing mereka yang memiliki OPM yang lebih rendah. Ya, jadi ini OPM atau operating profit margin. Kemudian ada juga net profit margin. Jadi karena namanya net berarti dia yang bersih. Jadi yang digunakan labanya untuk menghitung pendapatan itu adalah laba bersihnya. Jadi benar-benar menggambarkan berapa laba perusahaan setelah semua biaya itu diperhitungkan.
Nah, kalau margin cash flow itu adik membandingkan arus kas dari aktivitas operasi dengan penjualan yang dihasilkan. Jadi, ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi uang tunai. Selanjutnya, Selanjutnya kita akan menggunakan rasio return. Jadi yang pertama ini ada ROA, return on asset. Jadi ini contoh soal yang tadi ya, membandingkan laba bersih dengan aset perusahaan. Jadi di sini digunakan untuk mengukur seberapa intens atau seberapa aktifkah aset yang digunakan perusahaan dalam menghasilkan laba. Berikutnya ada ROE, return on equity. Jadi di sini equity itu artinya ekuitas atau modal gitu ya, membandingkan laba bersih terhadap ekuitas. Nah, nilai ROE ini merupakan salah satu alat rasio yang disukai oleh analis saham dan investor. Mengapa? Karena investor itu dia menanamkan uangnya ke perusahaan dan diistilahkan dengan nama modal atau ekuitas. Jadi kalau nilai ROE-nya tinggi, maka itu artinya perusahaan dianggap lebih mampu menghasilkan kas secara internal atau menghasilkan laba. Ya, sehingga diasumsikan kalau labanya besar, maka menghasilkan atau menciptakan kasnya juga lebih baik. Sehingga dia menjadi tidak tergantung ke utang. Nah, kemudian ada juga return on invested capital. Jadi ini mengukur tingkat pengembalian atau return yang dihasilkan oleh semua penyedia modal, ya. Jadi baik dari kreditur ini yang memberikan pinjaman ke perusahaan maupun pemegang saham. Nah, ini ada rumusnya, silahkan nanti adik catat saja rumusnya seperti ini, ya. Nah, berikutnya ini adalah latihan soal yang adik-adik akan kerjakan. Nanti tinggal dilihat kapan waktu penyetorannya. Jadi total latihan soal yang saya berikan itu ada 10. Ini latihan soal keempat. Jadi diminta menghitung ROA. Latihan soal kelima menghitung ROE. Kemudian latihan soal keenam menghitung rasio rasio profitabilitas dilihat dari EPS. EPS itu earning per share, laba per lembar saham perusahaan. Kemudian di sini menghitung rasio profitabilitas dengan menggunakan net profit margin. Kemudian ini dengan gross profit margin. Kemudian latihan soal kesembilan itu sudah soalnya lebih kompleks, jadi data yang diinformasikan ada banyak dan adik diminta menghitung rasio profitabilitas sesuai dengan yang ada di soal. Jadi baik dengan GPM, gross profit margin, OPM, NPM, ROA, ROE, EPS, earning per share, termasuk price earning ratio. Nah, latihan soal yang ke-10 di sini adik-adik juga akan eh, menghitung dengan cara dibalik gitu ya, karena yang ditentukan itu adalah net profit marginnya atau si rasionya. Nah, sekarang adik diminta mencari berapa labanya, berapa bebannya, jika penjualannya 4 juta, kemudian begitu juga yang poin B-nya ini. Jadi dari rumus yang adik ketahui sekarang dia dibolak-balik. Itu latihan soal ke-10. Nah, kemudian ini adalah tugas yang berkaitan dengan kasus nantinya, dan kasus ini akan dibahas di pertemuan ke-7. Adik-adik, saya minta mencari laporan keuangan perusahaan publik yang tahun 2024. Jadi karena tahun 2024 ini belum habis, adik bisa mencari laporan keuangan semesteran istilahnya. Jadi yang periodenya itu sampai bulan Juni 2024. Jadi dari laporan keuangan yang adik cari di internet, nanti adik akan melihat data-data angka yang ada di sana. Nah, kemudian adik hitung rasio profitabilitasnya. Nah, ini akan dibahas di pertemuan ke-7. Jadi sebelum UTS. Nah, saya akan tampilkan contoh laporan keuangan perusahaan publik ya, sebentar.
Nah, ini adalah contoh laporan keuangan perusahaan publik. Jadi, perusahaan publik itu adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adik bisa googling saja, mencari tahu. Ini saya berikan contoh PT Unilever Indonesia. Nah, ini eh, contoh laporan keuangan interim. Interim itu berarti apa ya? Antara gitu ya. Jadi bukan yang tahunan. Di sini dia cut off-nya itu adalah 30 Juni 2024 ya. Nah, adik-adik bisa lihat ini isi laporan keuangan yang ada di perusahaan. Jadi ada laporan posisi keuangan atau sering disebut orang awam mengatakannya dengan nama neraca. Kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Biasanya kita sebut dengan singkat laporan laba rugi. Ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ada empat laporan plus satu catatan atas laporan keuangan. Semua ada kata interim untuk menunjukkan bahwa ini laporan yang sifatnya interim, bukan tahunan. Nah, adik-adik di sana akan melihat banyak isinya ya. Nah, yang pertama ini adalah laporan posisi keuangan. Jadi di sini akan terlihat nilai asetnya berapa, baik yang lancar, tidak lancar. Jadi kita hanya comot angka saja dulu kalau di matematika bisnis ya. Nanti bagaimana memahaminya itu di mata kuliah akuntansi. Kemudian ini utang, liabilitas itu utang, ada datanya di sana. Nah, kemudian ini ada ekuitas saham, ya modalnya ini ada di sini. Jadi angka-angka inilah yang nanti akan adik-adik gunakan untuk menghitung rasio profitabilitas. Nah, ini adalah laporan laba ruginya. Jadi labanya itu ada banyak namanya. Ini gross profit. Jadi yang tadi GPM itu gross profit margin berarti adik mengambil nilai labanya dari sini, dari gross profit ini. Kemudian ada OPM, operating profit margin berarti ambil angka yang di sini, laba usaha. Ya, kemudian ada laba sebelum pajak, profit before income tax. Jadi ada beban pajaknya. Jadi mana nanti dari rumus-rumus itu yang eh, dipakai. Nah, adik cari angkanya di laporan keuangan ini. Nah, ini yang ada EBITDA. Jadi sudah kelihatan ada nilai EBITDA. Ini adalah EPS ya, earning per share juga sudah ada di sana. Ya, jadi silakan adik-adik mencari terlebih dahulu laporan keuangannya. Pastikan dia berbeda antar temannya ya. Nah, kemudian ini yang arus kas tadi, yang cash flow. Nah, itu ada di sini. Jadi silahkan nanti adik-adik cari terlebih dahulu, kemudian adik-adik akan bisa menghitung rasio profitabilitasnya di pertemuan dibahas ya. Kita akan bahasnya pertemuan ke-7. Penyetorannya nanti saya infokan. Nah, itu saja dari saya hari ini untuk materi kita pada pertemuan pertama matematika bisnis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Terima kasih.